Lakukan. Simple and nice. Ya, gitu aja. Just simple faith. Don't complicate. Iman yang sederhana, jangan buat rumit, saudara. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar perkataanku ya Tuhan menjadi kepanjangan lidah-Mu dan menenangkan hati yang gelisah. Banyak roh yang panik di dalam diri kami, biarkan gelombang itu reda. Sampaikan firman yang menyejukkan, yang penting untuk kami dengar agar kami berubah. Dalam nama Yesus. Amin. Mari buka Alkitab bersama dengan saya, nanti saya mau nyanyi lagu ini lagi setelah firman. Saya berikan judul renungan hari ini, santai saja Tuhan pegang kendali. Betul. Santai saja, Tuhan pegang kendali. Bernafas panjang. Just relax, my friend. Jesus is in control. Tuhan pegang kendali, sekalipun kelihatannya sisi kiri kanan itu ada badai taufan. Kayaknya hidup kita itu amburadul, gak keruan. Tetapi bagaimanapun juga, Tuhan yang pegang kendali in the long run. Jangan sampai kita itu terpukau dengan situasi hari ini lalu kita panik sendiri. Kadang-kadang kita bisa overwhelm atau kita bisa merasakan problema kita menyengat. Rasanya sudah gak ada jalan keluar, inilah kiamat. Not really. Di mana ada Kristus ada jalan. Ada Kristus, ada Tuhan, ada Yesus, ada pengharapan. Jadi buat apa kita frustrasi kalau kita punya Tuhan? Yang penting kita percaya saja pada firman-Nya, firman itu berkuasa. Kita baca dulu Kejadian 21, ini cerita tentang Abraham dan Sarah. Ini waktu Ishak lahir, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu. Ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ini kabar gembira, atau lebih tepatnya ada sebuah kejadian yang happy sekali bagi Abraham's family. Ishak lahir yang dinanti-nantikan 25 tahun. Janji itu akhirnya digenapi. Masa menunggu itu susah payah sih, tapi kalau sudah terjadi, sudah diberikan itu, lupa semua sengsara. Seperti seorang ibu yang hamil, mengandung anak yang dinanti-nanti. 9 bulan itu gak gampang. Pasti melalui up and down yang luar biasa. Tapi waktu bayi itu akhirnya lahir, sekalipun melalui kesakitan, tetap ibu tersebut begitu senangnya, dia akan melupakan semua sengsaranya. Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Jadi kita harus menikmati prosesnya. Ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah. Itu dia. Kalimat ini sangat-sangat powerful sekali. Tuhan memperhatikan kita. Belajar untuk percaya. Coba tenggelamkan dirimu dalam satu pewahyuan. Tiap hari harus sengaja, karena dunia akan menarik kita jauh. Kalau kita mau betul-betul mengalami damai sejahtera di dalam jiwa kita, damai nggak bisa dicuri, bukan hanya santai yang sifatnya fisik atau jasmani, tapi santai di hati. Kita mau tenang, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Tenang teduh, hai jiwaku, pujilah Tuhan, semua indah pada waktunya. Kalau kita mau mengalami kalimat-kalimat itu sebagai perasaan nyata dalam diri kita, sebagai realita, dan kita harus secara sengaja menenggelamkan hati dalam satu pewahyuan ini. Jesus loves me and He knows what He's doing with me. Yesus mengasihi aku dan Dia tahu apa yang Dia sedang lakukan
dalam hidupku. Tuhan memperhatikan Sarah. Ya. Seperti pepatah di kitab Mazmur yang bunyinya begini, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengunjunginya? Tuhan memperhatikan Sarah. Jesus loves me. Kadang-kadang hidup itu memaksa kita untuk merasa seolah-olah Allah melupakan kita. Tidak benar, makanya itu jangan hidup oleh perasaan. Hiduplah oleh iman pada firman. Dan firman jelas-jelas mengatakan Tuhan tidak melupakan kita. Bahkan jikalau ayah ibumu pun menolakmu, aku menyambutmu. Perasaan kita itu bisa menipu. Kadang-kadang perasaan kita konflik sama firman Tuhan. Nah, Anda percaya yang mana? Saya mau percaya firman. Kalau percaya perasaan, frustrasi nanti. Percaya firman, damai sejahtera. Karena Tuhan berkata, dapatkah seorang ibu melupakan anaknya yang dikandungnya dan dilahirkannya? Sekalipun dia bisa melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakanmu. Lihat, aku menuliskanmu, menggambarkanmu di telapak tanganku. Engkau ada di tembok-tembokku. Bayangin, kalau di sorga itu ada pajangan dinding, ada foto-foto, fotomu dan fotoku itu dipajang di ruang, bukan ruang tamu, di ruang pribadi Tuhan. Hadirat Allah itu penuh foto kita. Jadi santai saja, Tuhan memperhatikan Sarah. Waktu menanti sih lain cerita, rasanya kok forever ya. Nggak sebentar loh waktunya, 25 tahun itu 365 hari kali 25. Tiap hari itu seolah-olah seperti selama-lamanya. Tapi kalau kita tinggal dalam hadirat Allah dan dalam pewahyuan that Jesus loves you and me, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia tidak lupa, tiap hari akan terasa lebih pendek dalam menanti janjinya. Ya kan? Kalau kita jatuh cinta juga sama kan? Rasanya nunggu 1 minggu itu cepatlah, nggak masalah. Aku tunggu. 1 tahun pun aku nantikan. Kalau kita itu sudah mengharap-harapkan. Kalau hati kita berpaut pada Tuhan, waktu terasa singkat untuk menunggu penggenapan janji. Tuhan memperhatikan Sarah. Ya. Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Lihat kata Tuhan melakukan. Bukan Anda yang melakukan. Bukan saya. Tuhan yang melakukan. Jadi jangan coba sekali-kali ambil tugas Tuhan. Jangan ambil tanggung jawabnya. Nanti jadi stres yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kalau kita berusaha untuk menjadi Tuhan atas diri sendiri, nanti stres setengah mati. Ketahuilah satu hal ya, ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan dan saya tidak perlu hati-hati mengucapkan ini karena memang ini kebenaran. Ada janji-janji Tuhan tertentu yang tidak tergantung kelakuan Anda. Diberikan tanpa syarat. Contohnya Ishak diberikan ke Abraham, Sarah, apakah mereka sempurna? Enggak. Abraham pernah bersalah. Abraham juga punya Hagar. Saya nggak ngomong ini menghalalkan dosa loh ya. Dosa itu ada konsekuensinya. Tapi kadang-kadang kita terlalu legalistis. Kita merasa Tuhan akan genapi janjinya kalau aku bisa penuhi semua persyaratannya. Jangan-jangan nanti kalau Tuhan kasih kita berkat, kita sombong sekali, kita kira kita layak menerimanya. Sekalipun yang saya katakan ini ada resiko bahayanya bagi beberapa orang yang salah tafsir mengira, oh kalau gitu buat apa aku taat padanya? Kalau Tuhan janjikan pasti digenapi. Peduli amat kalau aku taat atau nakal. Enggak loh ya. Perbuatan kita itu tabur tuai ada. Namun demikian, jangan sampai manusia mengira bahwa dia bisa membantu Tuhan untuk menggenapi janjinya. Di sini jelas-jelas dikatakan Tuhan melakukan pada Sarah bukan karena kesempurnaannya. Tuhan melakukan kepada Sarah bukan karena Sarah dan Abraham sempurna. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ada janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu diberikan tanpa syarat. Dan Tuhan akan genapi bukan karena Anda sempurna. Please relax. You know God's promises, they are not up to you, they are up to Him. Janji-janji Tuhan itu bukan bergantung padamu, sebagian besar bergantung padanya. Jadi kalau Dia sudah berjanji, tenang saja. Anda pasti akan menerima. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu, kapan? Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ini yang disebut di kitab Pekotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan memberikan anak pada Abraham, mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan anak laki-laki untuknya dalam masa tuanya.
Manusia bisa berkata kadaluarsa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang telat. Pada waktu yang Tuhan telah tetapkan sesuai dengan firman-Nya. Berarti memang segala sesuatu itu indah pada waktu Tuhan. Sekalipun 25 tahun Abraham harus menunggu, demikian pula Sarah. Yang penting tugas kita adalah tetap bersamanya. Bagian kita hanyalah memegang janjinya. Kita belajar untuk mau dibentuk Tuhan setiap langkah. Belajar taat dan setia. Ingat perkataan saya tadi, sekalipun janji Tuhan digenapi bukan up to you, tapi up to Him. Namun demikian, belajarlah taat dan setia karena Anda adalah umatnya, karena kita adalah anaknya. Like father, like son, seperti ayah, demikian pula putranya. Namun demikian, jangan sekali-kali mengira karena banyak puasamu, karena Anda banyak baca Alkitab, karena banyak melakukan amal sosial, karena banyak melakukan pelayanan, maka janji Tuhan diberikan. Jangan-jangan nanti kita orang yang paling angkuh ketika janji diberi. Remember, it's by grace alone. Oleh kasih karunia dan hanya karena anugerah. Namun demikian Allah memberikannya pada waktu yang ditentukannya. Karena itu nggak usah ngotot lah kita. Kita nggak usah suka memaksa orang. Apalagi memaksa diri. Semua kan indah pada waktunya. Skor terakhir di tangan Tuhan. Ayat 3, Abraham menamai anaknya siapa yang baru lahir itu? Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Namanya bagus ya, artinya tertawa. Padahal kalau Anda tahu, kata Ishak itu adalah teguran Tuhan. Ingat cerita waktu malaikat Tuhan datang bersama dengan Tuhan sendiri juga mengunjungi. Kan Sarah diam-diam di pintu kemah, di balik sana, di dalam tenda, tertawa ketika mendengarkan, nguping nih ceritanya. Ketika Kristus di perjanjian lama bicara sama Abraham, tahun depan persis waktu ini, kamu akan menggendong anak. Dan Tuhan tegur dia, kenapa Sarah tertawa? Jadi sebenarnya nama ini harusnya mengundang trauma di hati Abraham. Siapa pernah ditegur? Ayo, siapa yang suka tersinggung kalau diingatkan? Ada orang itu yang gak kenaan, dikasih masukan langsung bela diri, langsung semprot orang lain, padahal demi kebaikannya sendiri. Kemungkinan kita semua seperti itu sih, karena menerima masukan, input, apalagi kritik. Termasuk kritikan yang membangun. Padahal kritik itu membangun, kita juga gak bisa menerimanya. Jadi Ishak ini teguran Allah. Nama ini mengingatkan mereka hari ketika Tuhan mengkoreksi mereka. Hai kamu yang kurang percaya, coba lihat ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Udah gampang. Bagian kita hanyalah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Udah itu aja. Abraham menyunat Ishak anaknya itu hari ke-8. Seperti yang Tuhan perintahkan. Udah, just do what God says. Nggak usah pakai tapi segala, nggak usah pakai berbagai alasan. Jangan berdebat dengan penciptamu, karena Alkitab mengatakan orang yang demikian celaka. Ayatnya bunyinya begini, celakalah orang yang berdebat dengan penciptanya. Just do what Jesus says to you. Lakukan saja apa yang Tuhan ajarkan, apalagi perintahkan. Dan Abraham diperintahkan untuk menyunat anaknya di hari ke-8. Lakukan. Simple and nice. Ya, gitu aja. Just simple faith. Don't complicate. Iman yang sederhana. Jangan buat rumit, saudara. Abraham nggak pakai segala macam bersilat kata, segala dalih dan sebagainya. Dia langsung sunatkan anaknya pada hari ke-8. Tentunya hari ini perintah sunat tidak berlaku di perjanjian baru kecuali kalau itu untuk kepentingan medis seperti higienis. Tapi zaman itu dulu adalah the covenant atau perjanjian Allah dengan umat Israel. Abraham sudah gak tawar-menawar. Udah Tuhan tuh jangan diajak negosiasi. Kalau dia suruh Anda ngampuni, ampuni saja. Santai aja, serahkan semua sisanya. Orang yang melukai Anda itu berubah enggak, itu urusan Tuhan. Udah gak usah bawa bagasinya Tuhan. Bagasi Allah itu Anda nggak bisa tanggung. Nggak mungkin mampu, bisa stres, bisa mati berdiri. Kalau Tuhan suruh kita memberi, udah nggak usah berpikir lagi. Bukan gegabah loh ya, semua dengan perencanaan. Tapi kalau Anda diajari Tuhan, sebuah kehidupan yang suka berbagi, memberi, trust God the outcome. Percaya kepada Tuhan hasil akhirnya. Masa sih ada orang yang memberi jatuh miskin, Tuhan pasti
akan menunjukkan kemuliaannya. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, udah kasih aja. Nggak usah benci-benci. Apakah orang itu nanti layak kita kasihi? Kok enak dia begitu? Ngapain aku begini? Udah jangan komplikasi. Kalau Tuhan suruh kita bersyukur, udah langsung aja berkata sama Tuhan, terpujilah namamu. Aku nggak mengerti, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Udah gitu aja. Nggak usah ditambah-tambahin, tapi Tuhan, susah Tuhan bersyukur dan sebagainya. Loh buktinya dia bisa pakai tenaga untuk menjelaskan kenapa susah untuk bersyukur hari ini. Kenapa tidak pakai tenaga yang sama? Tenaga ekstra-ekstra dibuang sia-sia. Bersyukur saja. Kenapa dia nggak pakai energi yang dia pakai berlebihan itu untuk menjelaskan pada Tuhan kenapa hidupnya tidak bisa menaikkan pujian. Kenapa dia nggak bisa berkata terima kasih ya Bapak. Pakai saja energi itu, ngapain dibuang-buang? Langsung saja berkata pada Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Jangan dibuat kompleks lah. Santai aja. Kalau Tuhan pegang kendali, lakukan perintahnya. Disuruh sunat pada hari ke-8, lakukan. Gak usah mikir nanti gimana ini itu. Perintah Tuhan tuh gak ada embel-embelnya. Gak ada bla bla bla. Perintah Tuhan tuh ya dan amin. Just do it my friend. Don't complicate yourself. Jangan membuat rumit diri sendiri. Ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, nah ini dia, kembali lagi ke tadi ya, nama Ishak tadi. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kok rileks ya? Anda bisa rasa nggak tegang, nggak trauma, nggak marah, nggak tersinggung. Padahal waktu ditegur on the spot, namanya manusia, kadang-kadang nggak bisa terima. Sarah berdalih, mana aku ketawa? Aku nggak ketawa kok. Lalu malaikat itu, kalau ada malaikat di perjanjian lama, M huruf besar itu Kristus, penampakan Yesus sebelum perjanjian baru. Maka malaikat itu yaitu Tuhan Yesus itu sendiri berkata, enggak, betul, kamu tertawa kok, aku tahu, karena Allah Maha tahu. Tapi Tuhan tidak mau berdebat lebih lanjut. Maka Tuhan meninggalkan mereka dalam kasih karunia. Tahun depan kita akan ketemu lagi, kamu sudah gendong bayi. Gitu singkat ceritanya. Bagaimana Abraham menantikan di saat-saat terakhir dapatkan keturunan. Tapi kalau Anda baca di ayat 6, sama sekali tidak ada perasaan tegang ya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, legawa, lapang dada. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa juga karena aku. Begini loh, nyantai aja. Kalau Anda ditegur oleh Tuhan akan sesuatu, atau ditegur oleh manusia, Tuhan bisa menegur kita melalui orang. Dan kerap kali Tuhan lakukan itu. Bahkan setiap kali Tuhan harus lakukan demikian. Karena Tuhan memang menghendaki manusia menajamkan manusia seperti besi menajamkan besi. Udah gak usah tersinggung, gak usah marah, gak usah dendam, gak usah dipikir, gak usah disimpan-simpan. Ya kan? Gak usah, bahkan gak usah diratapi. Simpan itu air mata untuk tangisi jiwa-jiwa. Tangisi keselamatan anggota keluarga Anda yang masih terhilang. Buat apa dipakai untuk mengasihani diri sendiri? Kasihan aku ini, kenapa ditegur begini, kenapa dikoreksi? Padahal kritikan itu membangun. Kritikan yang negatif aja, yang gak membangun apa-apa aja, kita tetap bisa ambil positifnya kok. Apalagi yang sengaja diberikan secara konstruktif dalam kehidupan kita. Jadi nyantai aja seperti Sarah. Makanya dia disebut ibu kaum beriman. Abraham disebut bapak iman. Karena memang orangnya itu gak nyimpan. Allah membuat aku tertawa. Dia legawa mengatakan, setiap orang yang mendengarnya juga akan terbahak karena aku. Kayaknya ayat 6 ini diucapkan dengan tonasi, hahaha, semacam ketawa bagaimana. Bukan ketawa menghina, tapi ketawa lega. Nggak gampang loh ya. Bisa aja dia sakit hati sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang dikit-dikit sakit hati sama Tuhan, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah sama yang maha kuasa. Abraham Sarah nggak begitu tuh, padahal ditegur secara keras. Ada lagi satu orang di perjanjian baru. Coba tebak siapa yang ditegur mentah-mentah sama Tuhan. Hai kamu setan. Wow, digituin sama mentornya, sama gurunya. Kok nggak pindah gereja ya? Kok nggak dia ganti aja juru selamat? Atau ganti kepercayaan? Dia ditaruh,
cornered atau dipojokkan dan dikatakan terhadapnya langsung face to face, langsung disemprot ke mukanya, "Hai kamu iblis, enyahlah dari saya. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menegur Petrus. Tapi Petrus paling cinta sama Yesus. Bukankah dari semua muridnya Tuhan tanya, "Hai Petrus, do you love me?" Dan dia berkata, Tuhan berkata begini, "Do you love me more than this?" Apakah kamu mengasihi aku lebih dari murid yang lain? Itu pasca ditegur. Berapa minggu setelah teguran itu, waktu Yesus bangkit kembali, Petrus ditanyain, "Kamu masih cinta nggak sama saya?" Petrus sama sekali nggak marah, karena Tuhan berhak. Jelas-jelas dia salah. Jadi kalau kita ada salahnya, ditegur sama Tuhan, jangan marah, jangan ngambek. Kalau kita ada salahnya, ada kurangnya, kita ditegur oleh sesama kita. Apalagi yang berhak menegur kita. Jangan lalu habis itu, ping, langsung hilang, lenyap, tidak berjejak lagi. Jangan seperti itu, orang yang gampang sekali sakit hati. Ambil positifnya, kalau memang Anda salah, kalau memang ada sesuatu yang bisa dipegang dari teguran itu, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang patut dipuji, apa yang layak didengar, simpan di hati, minta Roh Kudus kelola, dan langsung berubah. Ayat 7, lagi katanya, "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." Sarah bilang gini loh, sekarang terjawab sudah. Segala macam desas-desus, rumor-rumor itu, here says, there says. Apa kata orang, tetangga bilang, bisik-bisik, siapa yang tadi mengatakan kepada Abraham, "Masa Sarah menyusui anak? Lihat, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." Jangan terlalu pedulikan, masukkan ke dalam hati apa kata orang lain tentang dirimu. Malah justru masukkan dalam hatimu yang terdalam, bahkan apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Janganlah hiraukan opini manusia, tapi perhatikanlah firman Allah. Hidupmu tidak tergantung apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Dan jika dia berfirman, apa kata orang semua suatu hari akan dimentahkan. Tapi kalau Tuhan tidak berfirman dalam hidupmu, orang mau bilang apapun dalam hidup Anda, sia-sialah Anda membangun rumah. Sebab ujungnya adalah kehancuran. Skor terakhir itu di tangan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Santai itu bukan tidak berbuat sesuatu. Santai di sini artinya rest in faith, not rest in peace. Itu namanya RIP, itu mati. Rest in faith, belajar untuk istirahat dalam rohmu. Di dalam iman percayamu pada Tuhan. Tenang aja, santai aja, gak usah bawa bagasi stres yang gak perlu. Karena hidup itu udah ada stresnya sendiri. Kesusahan sehari untuk sehari. Ada stres yang bagus juga, stres yang baik seperti stres pekerjaan, tantangan-tantangan di depan. Jangan bawa yang gak perlu-perlu itu di pundak kita. Karena perjalanan kita masih panjang, saudara. Sarah lo lihat, dia dari dulu dirasan-rasan sama teman-teman. Makanya dia gak suka ikut arisan. Semua orang omongannya banyak. Zaman dulu gak pakai yang namanya keluarga berencana. Mereka punya anak itu seperti peternakan sebanyak-banyaknya. Dan Sarah tidak punya satu pun. Karena itu Sarah selalu merasa dirinya tidak in group dengan wanita-wanita yang lain. Tapi Sarah gak marah juga sama mereka. Ngapain dendam sama orang? Rugi kepahitan sama debu dan abu. Manusia itu kan hanya dust and ashes. Ngapain sih kita pahit-pahit sama sesuatu yang fana? Tahu nggak? Hidup kita ini fana. Kecuali kalau kita percaya. Percaya kepada Tuhan. Siapa tadinya? Siapa tadinya? Dia berkata, siapa tadinya? Siapa tadinya? Siapa yang mengatakan Sarah akan menyusui anak? Lihat sekarang. Skor terakhir di tangan Tuhan. Jikalau Tuhan yang meninggikan, siapa yang bisa merendahkan dia, kan? Kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Saya kasih rangkuman ya, sebuah review. 3 poin sederhana Anda catat sekarang. Jadi kita pelajari apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Santai saja, Tuhan pegang kendali. Nomor 1, tidak usah memaksa, sebab semua indah pada waktunya. Udahlah, gak usah maksa.
Kadang-kadang kita memaksakan sesuatu untuk terjadi. Kita memaksakan orang lain untuk berubah. Dia harus berubah hari ini. Saya ingin katakan ini kepada Anda. Kalau kita tuh perlu lebih banyak percaya kepada Tuhan di dalam hati kita. Daripada frustrasi sendiri. Namun demikian tidak usah memaksa bukan berarti bahwa kita tidak berbuat sesuatu ya. Tolong bedakan. Yang saya maksud tidak usah memaksa sebab semua indah pada waktunya itu bukan berserah secara pasif. Saya adalah orang yang gak mudah untuk bersantai sebenarnya. Karena saya ini orangnya driven. Itu sudah jadi kepribadian saya. Saya itu orangnya itu harus ada sesuatu di depan tantangan yang saya dapat lihat. Harus ada sebuah mimpi visi yang terbentang. Kalau nggak gitu, saya itu jadi orang yang sangat gerah dalam roh saya. Saya bukan tipe orang yang mudah santai. Sebab saya bukan seorang pemalas. Jadi untuk saya santai, dalam hati apalagi, butuh iman dan disiplin yang sangat tinggi. Saya ngomong ini bukan supaya orang-orang yang notabene suka malas-malasan mengaminkan. Tuh, nggak perlu maksakan. Ngapain kita minta baptisan Roh Kudus? Kalau Tuhan kasih ya Tuhan kasih. Kalau Tuhan nggak kasih ya sudah, ngapain kita minta? Lalu, apa artinya Tuhan mengatakan pada kita mintalah? Mengapa Tuhan berkata carilah? Bahkan Tuhan teruskan dan suruh kita ketoklah. Yang saya maksudkan di sini bukan pasif, tetapi aktif namun dengan percaya. Ini yang saya sebut active, being active with a trusting heart. Active with trust. Nggak usah memaksa itu artinya, kadang-kadang kita itu terpicu atau terpacu, tergoda untuk memaksa sesuatu sebelum waktu. Pokoknya aku harus segera kaya. Lalu segala cara dihalalkan. Bahkan yang gegabah, jangan maksa. Semua itu nanti indah pada waktunya, nggak usah ngotot saudara. Kita juga sangat-sangat tidak bisa menerima keberadaan saudara kita. Kita memaksa dia harus berubah. As per now, malam ini juga. Udah tenang aja. Tuhan punya cara nanti bekerja di hidupnya. Anda doakan saja. Lakukan bagianmu mengasihi dia, menerima dia apa adanya. Atau bahkan bisa lebih dari itu, Anda bisa memberikan masukan kepada dia. Kalau bisa masuk loh ya. Menabur terus firman. Bahkan menegur dan menasihati. Tapi kalau nggak bisa, jangan sampai Anda ikut terburu-buru. Orang lain nggak berubah, Anda juga frustrasi. Nggak usah begitu. Tenang. Tenang teduh. Nanti orang itu kan berubah pada waktunya. Anda lakukan bagian Anda, sisanya percaya saja. Bahkan ketika Anda melakukan bagianmu, itu pun karena percayamu. Jangan lakukan itu karena ngotot. Lakukan itu karena janji. Aku tahu Tuhan bisa pakai apa yang kutaburkan lewat mulutku. Aku tahu kasihku tidak akan pernah gagal. Sekarang dia belum bisa melihat atau sadar. Tapi kasihku ini akan membuat dia semakin dekat pada perubahan. Ketika aku menunjukkan penerimaan. Tidak usah maksa. Sebab semua indah pada waktunya. Nomor 2, lakukan saja perintahnya. Tanpa tetapi segala. Tulis itu. Udah just do what God says. Lakukan saja perintahnya. Tanpa tetapi segala. Nggak usah tapi. Nggak usah itu. Buang semuanya ke laut. Yang ketiga, jangan tersinggung atau marah jika ditegur kalau memang salah. Saya ulang lagi, jangan tersinggung atau marah jika ditegur kalau memang salah. Kalau kita benar pun sekalipun, kita jangan bela diri dulu, kita dengarkan dulu. Oh ya. Pasti ada positifnya. Ya, memang betul sih ada orang tertentu nggak usah didengarkan terus-menerus. Sekali aja cukup, jangan beri ruang atau waktu. Tapi nggak perlu kita jadi jatuh gara-gara orang itu. Apapun perkataan orang, saring itu, jadikan kebaikan buat hidupmu. Apalagi yang konstruktif. Kalau kita memang salah, ditegur, nggak usah tersinggung atau marah. Belajar seperti Sarah, legawa. Belajar seperti Abraham, let go and let God. Santai ya. Yang saya maksud santai bukan berarti pengangguran, nggak bekerja, atau tidak berusaha. Yang saya maksudkan santai bukan berarti nggak minta, mencari, atau mengetok bahkan. Yang saya maksudkan santai adalah penuhi hatimu dengan iman
bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah ini memegang kendali atas kehidupan kita semua. Skor terakhir di tangan Tuhan. Tenanglah jiwamu dalam naungan sayap-Mu.